Malam guys. Setelah 2 hari nggak bikin video ya, karena kemarin tuh hujan deras banget. Nah, malam ini kita coba record ya kondisi jalan, walaupun agak-agak gerimis. Tadi pagi juga hujan, makanya nggak bikin video berangkat juga. Jadi kita pulangnya aja ya. Ya, hitung-hitung rehat lah ya. Soalnya udah beberapa hari bikin video mulu. Oke, kita viewnya seperti apa ya, karena ini nggak ngecek tadi ya. Mudah-mudahan kelihatan jelas lah ya. Baterainya tinggal 59%. Range kita pakai mode ini aja, trip 46 kilo, range 73 kilo. Oke, kita berangkat. Seperti biasa guys, sebelum kita memulai sesuatu, kita berdoa dulu, semoga dilancarkan. Kita antri dulu dikit. Selamat jalan, silakan scan tiket atau tempel. Terima kasih. Selamat jalan. Oke, kita berdoa dulu menurut agama dan percayaan masing-masing. Semoga apa yang kita ciptakan, apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, apa yang kita semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah SWT. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Mulai. Alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, udah selesai bekerja dan alhamdulillah sekarang kita menuju perjalanan ke rumah. Oh guys, tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu gue komentarin ya, karena
tadi gue berasa bahwa pencahayaan dari motor ini kurang baik kalau pas lagi suasananya hujan seperti ini ya. Jadi di aspal itu kayak dia kayak nggak mantul gitu, jadi kayak gelap aja gitu ya. Jadi itu mungkin nggak cuma terjadi di motor ini ya, karena kayaknya semua motor yang menggunakan LED dengan lumens di apa color temperature di 5.500 ke atas atau mungkin 4.500 ke atas ya, pasti mengalami hal serupa. Kecuali kalau masih di angka 2.000 3.000 itu kan kuning, biasanya itu masih oke. Ya ini menurut gue sih ya harus dibiasakan aja ya kalau yang apa seneng jalan malam gitu. Karena kalau memang apa namanya resikonya pakai LED ya seperti itu. Memang dia terang banget gitu kalau buat jalanan kering itu bagus gitu. Dan kalau jalanan basah kayak gini tuh kayak ya harus menyelesaikan aja mata kita gitu. Gitu sih kira-kira. Oh ya, malam ini mau ambil barang dulu. Jadi tapi udah janjian sih tadi di dekat situ. So nanti kita mungkin ada break sedikit, nungguin penjahit bawain barang tuh. Di situ baru kita lanjut gas lagi. Malam ini juga ibu negara lagi ada pons ya, apa itu pons? Pokoknya kelas di nge-gym media itu yang pakai tali-tali gitulah. Katanya seru dan dia nggak mau ketinggalan, jadi tadi diminta nyusul aja. Jadi ibu negara udah kesana duluan. So jadi kita agak sedikit santai ya, nggak perlu terburu-buru karena tinggal jemput aja. Dan ntar paling kita ikutan nge-gym tapi ya nggak lama-lama amat lah. Mungkin jam 8:30 udah bisa pulang. Itu kira-kira. Oke, di sini sektor 3A. Apa 3A kalau nggak sektor 4? Ceritanya panjang. Dulu kayaknya yang punya itu percaya dengan feng shui gitu ya. Katanya kan angka 4 itu angka sial, angka mati. Jadi kalau kalian pernah ngeliat lift dan nggak ada lantai 4-nya itu ya kira-kira kayak gitulah gitu. Tapi itu dulu, dan semenjak beberapa tahun terakhir kayaknya akhirnya Bintaro itu ada sektor 4, walaupun 3-nya nggak hilang ya, karena begitu. Oke, ini jalanan hari ini cukup ramai ya, tapi masih cenderung lancar. Motor dan mobil imbang dari kedua arahnya, jadi masih cukup nyaman untuk bermanuver. Yang penting hati-hati aja karena ini kan bekas hujan dan hujannya nggak deras, jadi mungkin bisa jadi di aspalan ini masih ada kotoran-kotoran atau lumpur yang menyebabkan ban bisa kehilangan grip atau licin gitu. Jadi ekstra waspada justru kalau pas suasana begini. Oke, kita janjian di sini, jadi kita belok kiri dulu. Nanti nungguin tukang jahitku di sinilah. Ya paling bentar lagi sampai. Nah, kita parkir dulu di tempat yang proper biar nggak ganggu. Oke, sampai sini dulu videonya ya. Aku matiin dulu karena apa namanya nunggu, jadi nanti biar nggak bosen juga. Nanti kita start lagi kalau udah jalan. See you. Iya, beneran. Hah? Beneran. 46 berapa gitu harganya. NMAX kasih gitu. Emang. Diikutin ini tuh sama Honda. Diikutin sama Honda. Ya nggak bakalan lah. Ada Supra X. Ada. Mana lah kunci?
Entahlah, Hah? nggak tahu. Ini? Iya. Mau ngapain? Udah. Ayo Tok, jalan ya. Ayo Tok. Oke guys, kita sudah selesai loading. Sayangnya ada di belakang, jadi mungkin kalian nggak kelihatan ya bawaannya. Tapi ini cukup berat ya, nggak berat sih, cukup gede volumenya. Jadi sekitar 1 meteran ke samping kanan kiri. Masih kelihatan kok di spion tuh. Oke, kondisi baterai 55%. Kita mulai perjalanan pulang ke arah Ciganjur, melewati jalur Bintaro Utama. Nanti lewat jalan searah tuh yang apa tuh ya, lewat belakang. Terus kita menuju Deplu ya, perempatan Deplu. Ke kanan ke arah Pondok Indah, Jalan Raya Ciputat Raya ya sebutannya ya, yang ke arah Vendek, kira-kira gitu jalurnya. Oke, ini kondisi traffic ramai lancar, jadi masih bisa lah bermanuver tipis-tipis. Motornya tuh enak guys. Oke, Plaza Bintaro. Wah, lampu hijau. Kita kejar dulu, guys. Yuk, aman. Kita masih kebagian. Somehow gue tuh kalau jalanan habis hujan gini tuh kadang suka nggak pede ya belok-beloknya. Jadi kadang suka apa agak sedikit mengurangi kecepatan sebelum masuk tikungan. Biasanya gue bisa nikung dalam kecepatan 60-70, paling kalau habis hujan gini paling ya 50 gitu. Karena kadang gripnya itu suka loss kalau apa jalanan basah ya. Dan paling penting ini motor bukan punya gue, jadi gue harus lebih ekstra hati-hati gitu ya, harus amanah. Kita lanjut lagi ke Bintaro sektor 1 ya sini tuh kalau nggak salah. Ramai jalanan, di beberapa titik masih ada genangan ya, genangan bukan kenangan, apalagi sama mantan. Aduh, aja jam nih Bintaro sektor 1 sudah lewat. Susah nih pakai motor listrik tuh kayak gini nih, kalau mau overtake kadang orang tuh nggak notice gitu, ada kita mau klakson takut kaget. Wih, ada kereta guys, kamu sekali. Semangatlah para pejuang rupiah, pencari nafkah, kalian luar biasa. Kita ambil kanan karena mau belok ke kanan. Ada abang-abang alpukat. Ngomongin alpukat ya guys, itu tuh susah banget gitu dapat alpukat yang kondisinya perfect, maksudnya udah mateng sempurna gitu ya. Biasanya kan abang-abang itu jualnya pasti kondisi 70-80 kan ya. Nah,
mungkin dia jual kondisi matang. Kalau kondisi matang nanti cepet basi kan, cepet busuk maksudnya. Nah kan kata dia kan ada beberapa metode ya, kalau nggak salah ditusuk pakai tusuk gigi lah atasnya, terus dipotek, terus ditutupin tisu gitu-gitu kan ya. So far belum pernah bisa gitu ya dapet yang perfect matang semua gitu. Matangnya paling ya ujungnya doang, bawahnya belum. Kan kita tahu sendiri ya, alpukat tuh kalau belum matang kan keras ya, keras dan pahit gitu loh. Ini mau nggak mau kan akhirnya ya di jus terus dikasihin manis buatan gitu, gula kayak atau apa kental manis krim gitu ya, yang dulu disebut susu itu. Ya kira-kira begitu. Sebenarnya gue suka banget alpukat, cuman ya kadang zong gitu ya, susah banget gitu, dapetin yang perfect. Apakah kita masih kebagian? Oh yes, masih kebagian. Taksinya maksa masuk. Thank you Pak Taksi. Nah jalur ini sebenarnya satu arah ya, cuman somehow ya orang-orang itu kadang suka melawan kayak gitu. Satu arah kalau apa jam pulang kerja, karena yang arah kesininya tuh lewat jalur tadi itu yang kita seberang. Cuman ya kalau kita mah selama tidak mengganggu gitu ya, tidak merugikan ya udahlah ya, sama-sama pengguna jalan raya. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau ngomongin apa hari ini guys? Hujan ya, 2-3 hari ini tuh suasana Jakarta itu mendung-mendung piye gitu ya, Jakarta dan sekitarnya ya. Dan cenderung hujan ringan, di beberapa titik tuh malah hujan deras gitu. Karena beberapa titik juga terjadi genangan ya, bisa dibilang lumayan dalam gitu ya, kalau nggak mau disebut banjir. Ya nggak enaknya itu ya pasti kalau banjir tuh macet gitu. Hujan aja macet apalagi banjir gitu. Kenapa? Karena kadang orang-orang yang pakai motor ini itu jarang yang pada punya jas hujan. Bukan jarang ya, sebenarnya banyak yang punya, cuman beberapa oknum itu kenapa suka berhenti di kolong flyover, di apa namanya halte, dan motornya itu di tengah jalan masih, jadi akhirnya menimbulkan kepadatan atau jalurnya tersendat gitu ya kira-kira. Ya, karena itu ya akhirnya agak sedikit macet tuh. Nah, itu penyakit sih, karena gimana pun juga akhirnya kalau mau neduh ya silahkan, tapi ya jangan terlalu memakan badan jalan gitu. Kadang kalau misalnya di kolong flyover saya gitu ya, itu separuh jalan itu isinya orang neduh semua, aduh. Jadi kadang mau ditegur galakan mereka karena orangnya banyak gitu. Ya motor aja kesulitan gitu, apalagi mobil ya yang gede gitu ya. Tapi ya balik lagi, kadang mereka berdalih orang kurang mampu saya gitu. Tapi aneh sih orang punya motor kok nggak punya jas hujan. Lagi musim di Indonesia ya cuma 2 gitu, kalau panas ya hujan. Pesan aja sih. Ya sebenarnya jas hujan pun juga gue belum nemu ya, nggak tahu merek apa atau tipe apa yang benar-benar perfect melindungi kita dari air gitu. Karena kalau udah kena hujan deras gitu ya, apalagi tambah angin tuh biasanya masih tembus tuh, masih suka rembes ke dalam gitu. Nah itu yang apa, kalau misalnya kita hujannya pas pulang kerja sih masih mending ya, tinggal pulang sampai rumah mandi ganti baju itu selesai ya. Tapi kalau pas berangkat PR kan, kalau berangkat ya gimana namanya, kan namanya mau kerja, sepatu demek, dingin, baju lepek, celana lepek, kan nggak asik kan. Itu sih tantangannya gitu. Kalau punya mobil mungkin asik ya, tinggal bawa mobil gitu. Tapi kan kalau semua orang bawa mobil pas hujan itu macet lah.
agak kembung nih guys. Baterai 50% dengan range di 62 kilo, jadi aman banget sampai rumah. Kecuali kalau kecicilan mungkin bisa berkurang range-nya. Ini lampu merah sini nih cukup lama ya, jadi kadang akhirnya menimbulkan antrian. Nah, ya memang volume kendaraan memang banyak sih ya. Ya, lampu hijau terpasang sen kanan, pelan-pelan positif. Waduh, crowdednya. Tuh lihat, pada di kanan semua. Karena apa? Ya karena emang volume kendaraan lagi banyak-banyak. Aduh. Hati-hati aja guys di jalan. Jadi kalau memang kita bisa kasih jalan ya kasih jalan, nggak usah yang sebegitunya gitu. Kadang kan orang tuh suka emosian gitu. Kalau udah emosi tuh sebenarnya rugi semua gitu, rugi waktu, rugi biaya. Nah ini memang kadang yang arus dari Jakarta itu suka kelewatan sih, sampai makan 2 jalur, terus kita yang di jalur yang bener tuh jadi kayak malah salah gitu. Ini kayak gini nih, biasanya ada yang ngambil kanan nih kayak gini nih, di luar separator tuh, mereka lagi nunggu-nunggu apa-apa tuh, nunggu ada yang mulai. Tuh lihat, pada ngambil kanan nih kayak gini tuh, ini kan berbahaya ya, jangan kayak gini lah. Kenceng-kenceng banget lagi pada ya, jangan terlalu takutnya tuh jadi senggolan atau nanti sama-sama dirugikan. Pelan-pelan aja klik. Tuh lihat, macetnya parah banget ya, karena emang habis hujan ini. Tuh ini yang bilang kalau Jakarta itu orang jadi tua di jalan ya karena ini. Tuh lihat, macetnya banyak banget dari ujung ke ujung sampai sini dong. Ada berapa kilo itu tadi ya, 2 atau 3 kilo kali ya, nggak nyampe sekilo lah ya. Oke, di perempatan hijau ini Ciputat Raya kita ambil kanan. Ini nama daerahnya apa ya, kok lupa gue ya. Perempatan Debruk apa Gebruk gitu nama perempatannya. Nah, nama daerahnya tuh Pinang ya, Pondok Pinang. Kita tunggu hijau dulu. Mudah-mudahan nih mobil-mobil geraknya ke kanan, jadi kita bisa ngikut. Ya, maju dikit-dikit. Dikit lagi hijau sih seharusnya. Kita mau coba lewat jalur lain, kita lewat dalam aja kali ya. Lewat kanan ini takutnya macet nih, karena habis hujan gini biasanya macet nih, di jalan TB Simatupang. Kalau lewat dalam harusnya aman sih. Gimana guys, kita coba aja ya guys, lewat dalam ya.
tapi dari kanan aja. Oke, kita coba open throttle dulu dikit, mumpung ada kesempatan. Bakal apa sih? Sama orang. Oke, lanjut lagi. Nah, ini daerah sini nih sebutannya adalah Pondok Pinang ya. Sip, kelihatannya cukup lancar. Mudah-mudahan ke arah Fatmawati-nya juga lancar. Antrian bensin motor panjang banget tadi guys. Ya, itu sih hal yang membuat kita cukup bangga kalau pakai Molis ya, melihat saudara-saudara kita yang ngantri di pom bensin tuh kayak ada rasa bangga gitu. Gue gak perlu ngantri woi gitu. Oke, kita udah sampai di ujungnya Pondok Pinang. Di sini kita ambil kiri lewat jalan TB Simatupang sampai Fatmawati sana. Semoga diberikan kelancaran, mudah-mudahan. Nggak dapet. Tolnya macet guys, tolnya macet, kedua arahnya macet, walaupun yang ke arah sebaliknya itu masih agak mendingannya, ada jalan walaupun pelan. Kalau yang ke arah timur, ke arah Bekasi, lumayan padat banget itu. Ya beginilah kalau habis hujan. Orang-orang tuh kadang kalau masih hujan tuh masih pada mager bergerak gitu, jadi kadang nunggu di kantor, dan akhirnya pas habis hujan baru keluar dan barengan ya, kayak gini jadinya jalanannya kagak muat. Ya mau gimana ya, itu kan hak masing-masing orang ya. Tuh lihat bahu jalannya dipakai dan macet. Oke, kita mau belok kanan apa lurus ya guys? Lurus kayaknya macet ya, tapi belok kanan males muter-muternya lewat komplek dan segala macam. Ya lurus aja. Oh, arah Lebak Bulus juga macet ternyata. Tuh. Kita lurus aja deh. Mudah-mudahan bisa ditembus dengan aman. Perempatan Lebak Bulus, di kanan kita ada Poin Star Lebak Bulus, ada stasiun MRT Lebak Bulus. Sebelah kiri kita Jalan Raya Pondok Indah, lurus Simatupang menuju arah Fatmawati. Kita tunggu lampu hijau sejenak. Baterai di 47%. Suhu mesin aman di 29 derajat, baterai di 50 derajat, tuh udah agak panas ya. Oke, lampu hijau, kita jalan lagi.
muat nih. Harusnya jalurnya lega ini. Wow, challenging, very very challenging. Lanjut. Oh. Lanjut dulu petik TJ. Wah, depan ada TJ lagi, saudara. TJ-nya ke kiri lagi di halte. Tep. Udah saatnya azan Isya buat wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berangkat tadi jam berapa ya? Masalah jam 18.15 ya. Waduh, depan ada TJ lagi, nggak bisa ini, kirinya harus dari kanan. Udah aja. Mungkin besar ke kanan. Kanan cukup menyulitkan karena badan muatan kita yang agak lebar ya, jadi mau nggak mau udah ikutin aja TJ. Tak apa-apa, slow but sure. Oh, suara gua kedengeran nggak ya sama kaliannya? Soalnya ini kita di belakang mesin dieselnya dia langsung. Kalau nggak kedengeran ya mohon maaf ya. Di depan masih lampu hijau aslinya.
menyempit guys, menyempit guys. Set. Siapa yang nelpon? Disediakan untuk pinjaman dengan rekening bank. Pinjaman mulu. Ini apa namanya, Videotron nih lama-lama kalau dilihatin bikin pusing juga ya. Nggak tahu kalian bisa capture gambarnya nggak ya, tapi ini cahayanya terang banget guys, asli. Jadi kadang tuh kayak berasa ini aja, nget aja lama-lama. Hijaunya lama banget lagi. Ya, hijau. Gerak pelan-pelan guys, gerak pelan-pelan guys. Kita langsung ke kanan aja buat ngasih jalan motor belakang, karena sadar diri motornya lebar. Kita kanan di sini, nyelip cari jalan.
kita guys. Nah ini lampunya pakai 2300 sama 3200 kuning, asik banget ya. Ya di sini tersendat sedikit, biasanya di depan tuh karena putaran balik ya, yang dari arah Pondok Labu tuh ada yang muter balik mau belok ke arah dapur susu, akhirnya ya terjadi kepadatan sedikit di sini. Kita kasih lewat dulu yang mau belok kiri. Oke. Bottleneck sih, dari 2 jalur dia menyempit jadi 1 jalur, jadi kadang mobil berebutan dengan motor. Kita harus agak waspada dan ekstra hati-hati biar tidak saling bersenggolan. Dari sini biar orang-orang tahu kalau kita mau belok kiri. Ini Jambretos depan kita guys, Jambretos. Setelah belok kiri sini harusnya sudah tidak ada hambatan yang berarti ya, harusnya udah lancar jalannya. Tapi nggak tahu, depan masih ada satu pertigaan atau perempatan aneh lagi yang bentuknya kayak Z. Itu apakah ini sennya agak susah ya, biar dia berhenti di tengah tuh kan. Ini yang satu hal yang menurut gue perlu diganti nih, karena sen itu buat matiinnya harus digeser kembali ke posisinya, dan karena keras jadi kadang kita tenaganya berlebihan dan akhirnya malah yang dari sen kiri malah sen kanan atau sebaliknya gitu. Jadi kan kalau motor-motor yang normal atau motor-motor bensin konvensional itu buat matiinnya itu ditekan gitu, jadi nyalain seperti biasa kalau kiri-kiri kanan-kanan, tapi matiin ditekan. Ini enggak, matiinnya itu harus diarahkan ke tengah secara manual. Atau mobil kok bisa ya lupa nyalain lampu padahal kan gelap ya. Oke ya udahlah ya. Oke, ini sudah ketemu jalur yang harusnya udah nggak macet. Bentar lagi kita memasuki jalur arteri di simpang di bawah kolong tol Andara. Itu jalurnya kan terbelah dua ya, yang ke kanan dan yang arah sebaliknya itu ada separator, dan dia 2 jalur masing-masing arahnya, jadi total 4 jalur lebar. Jadi situ tuh nggak harusnya lancar sih. Enak ya di sini, adem, kanan kiri pohonnya gede-gede loh. Tapi kalau hujan angin ya agak worry juga sih. Karena di sini ada taman sih. Tamannya asik ya, suasananya chill, terus banyak jajanan. Sennya nih, ini sini agak tersendat karena pertemuan yang dari potongan jalur arah Kartini. Yang penting kita sabar, saling menghormati pengguna jalan yang lain, saling pengertian. Ini sudah turunan
kemarin di sini ada kecelakaan guys. Ada truk towing yang remnya blong dan itu masuk ke dalam ini tuh, dalam apa, got samping kanan itu. Semoga tidak ada korban atau kerugian. Ya, kita belok kanan di sini, dan dari sini tuh harusnya udah lancar banget. Oke, kita tambah sedikit kecepatan. Soalnya agak bau. Sebelah itu apa, pangkalannya apa namanya, TPS ya, TPS tempat pembuangan sampah sementara, belum dilempar ke Bantar Gebang. Oke, kita jalan lagi. Kan nanti kayaknya jadi berkembang ya, mungkin akan dibangun pergudangan atau apa itu kalau melihat dari bangunannya. Karena posisinya menurut saya emang strategis, ada tanah kosong lebar di depannya buat parkir kendaraan niaga. Jadi jalan ini tuh masih upgradable ya, expandable gitu, jadi masih bisa dibikin satu ruas jalan lagi tuh masih bisa gitu, harusnya. kapan deh cobain sama bocil. Ya, kita sudah memasuki jalanan seberang kompleknya Sultan Andara. Green Andara. Kita nggak bisa speeding sih di sini sebenarnya, tapi kalau salah ya ngapain, nggak ada yang dikejar juga, slow aja kita bawain 50-60 aja. Ini juga udah cukup cepat sih sebenarnya. Jalan tol Depok Antasari juga terlihat ramai ya, walaupun masih lancar. Jadi sekarang tuh banyak yang lewat sini, yang ke arah Depok Bogor itu, motongnya lumayan. Bisnis cuci mobilnya asik juga ya, tiap hari kayaknya pasti aja orang cuci, tapi musim hujan begini. Jujur nih sih, kalau gue punya mobil
gitu ya, maksudnya lebih murah nyuci di abang-abang seperti itu, karena nyuci mobil itu cukup melelahkan kan. Waktu yang terbuang juga cukup banyak, jadi bisa kita gunakan untuk hal positif lain selain berbagi rezeki kan. Dikit lagi kita sudah memasuki jalan tembus Gandul Ciganjur dalam searah aslinya, cuma biasanya ya ada aja sih lawan arah motor. Dikit lagi sampai, tinggal 2 persimpangan dan beberapa tanjakan. Kita lihat kondisi sungai ya guys, katanya Bogor tuh hujan, jadi mungkin bisa jadi sungai ini itu peres airnya. Peres tuh maksudnya pres ya, jadi antara sungai dengan jalanan itu hampir sama gitu karena tingginya debit air. Oh enggak sih, aman ini ya, aman. Ya ada yang mogok. Taman Kiara Payung, salah satu ruang terbuka hijau yang ada di dekat kampung saya. Enak ya hawanya, seger gitu. Kita kanan di sini. Sini bang. Kanan lagi di sini. Ke kiri juga bisa, tapi itu agak muter. Pabrik tahu. Kalian kalau mau cari tahu yang seger bisa ke sini. Karena baru diproduksi. Oke, setelah melewati tanjakan ini kita tinggal belok kiri, lalu belok kanan dan sampai deh. Set. Ya. Yeay, sampai. Sampai guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, thank you yang sudah nonton video dari awal sampai akhir. Izin diakhirin di sini ya videonya. Nah, kita mau masukin motor dulu, nurunin barang dan lanjut ke tempat nge-jam. Oke.